Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisa Faradina. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2022. Alamat saya berada di Jalan Taman Siswa Gangjeruk, dan planning saya untuk kedepannya saya ingin belajar lebih tentang konservasi dan isu-isu yang terkait tentang konservasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah apa saja yang saya pelajari selama sebelum ulangan tahun semester, yaitu yang pertama ada konservasi dan 3 pilar konservasi UNES. Yang kedua, konservasi nilai dan karakter. Yang ketiga, konservasi seni dan budaya. Yang keempat, konservasi SDA dan lingkungan. Yang kelima, yaitu pendidikan anti korupsi. Yang keenam, pendidikan kebencanaan. Konservasi dan 3 pilar konservasi UNES. Konservasi. Menurut International Union for Conservation of Nature and Natural Research atau IUCN, konservasi merupakan suatu kegiatan manajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Yang selanjutnya ada 3 pilar konservasi, yaitu yang pertama adanya SDA dan lingkungan, kedua nilai dan karakter, serta yang ketiga yaitu seni dan budaya. Konservasi nilai dan karakter. Nilai dan karakter ini harus ditanamkan pada mahasiswa, sehingga program-program yang telah direncanakan UNES dapat terrealisasikan. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai karakter inspiratif, kreatif, inovatif, humanis, peduli, sportif, jujur, adil, disiplin, cinta tanah air, tanggung jawab, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta damai, toleransi, dan mandiri. Yang selanjutnya itu konservasi seni dan budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah sehingga menggerakkan jiwa perasaan manusia. Unsur-unsur kebudayaan meliputi unsur religi, kebudayaan, sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem ekonomi, kesenian, dan sistem teknologi atau peralatan hidup. Jenis-jenis kebudayaan. Yang pertama ada jenis kebudayaan berdasarkan sifatnya, yaitu kebudayaan subjektif. Yang kedua kebudayaan objektif. Yang kedua yaitu jenis kebudayaan berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada kebudayaan material, yang kedua ada kebudayaan imaterial. Yang ketiga jenis kebudayaan berdasarkan lingkup persebarannya. Pertama ada kebudayaan daerah, kedua kebudayaan lokal, dan ketiga kebudayaan nasional. Yang selanjutnya ada konservasi SDA dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Menurut Surya Negara mengatakan bahwa secara definisi sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Sedangkan pengertian lingkungan menurut Perpres Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Lingkungan hidup terbentuk karena adanya penggabungan antara benda hidup dan benda mati. 3 unsur yang ada di dalam lingkungan hidup. Yang pertama yaitu unsur abiotik atau unsur fisika. Yang kedua ada unsur biotik atau unsur hayati. Yang ketiga ada unsur sosial budaya.
Di dalam lingkungan hidup juga ada unsur sosial budaya yang berupa adat istiadat, hukum, moral, kepercayaan, dan kesenian. Menurut pendidikan anti korupsi, menurut Agus Wibowo, pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Sedangkan menurut Nurdin, pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah dan madrasah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal di masyarakat. Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya korupsi di perguruan tinggi? Yang pertama yaitu adanya dengan strategi preventif yaitu atau disebut juga usaha pencegahan. Yang kedua ada strategi detektif, yaitu usaha yang diarahkan untuk mencegah kasus korupsi. Yang ketiga yaitu strategi represif. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa. Tindakan korupsi dapat dicegah melalui beberapa tindakan seperti memberi pendidikan anti korupsi, melakukan reformasi dan birokrasi, membentuk satuan pengawas internal, membuat pusat studi transparansi publik dan anti korupsi atau Pustaka. Yang terakhir yaitu pendidikan kebencanaan. Pendidikan kebencanaan ini sebagai upaya sadar untuk menciptakan masyarakat yang peduli, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi permasalahan kebencanaan, serta menghindari permasalahan kebencanaan yang mungkin akan muncul di saat yang mendatang. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007, bencana terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bencana alam. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua bencana non-alam, yang ketiga bencana sosial. Menurut Undang-Undang 24, Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara garis besar, mitigasi terdapat 4 fase manajemen bencana yaitu satu fase mitigasi, yang kedua fase preparedness, yang ketiga fase respon, yang keempat fase recovery. Sekian dari saya untuk materi apa saja yang kami peroleh selama sebelum UTS. Harapan saya ke depannya yaitu ingin belajar lebih tentang konservasi dan berharap dapat menerapkan apa yang telah saya pelajari dari pendidikan konservasi di lingkungan sekitar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.